Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadaratul muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh Al-Mukarram yang kami muliakan, Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsyi yang datangnya dari Banyuwangi, segenap tokoh masyarakat dan segenap pengasuh pesantren se-Desa Pejarakan yang kami hormati, Bapak Perbekal Desa Pejarakan yang kami hormati, segenap pengurus NU beserta segenap pimpinan Badan Otonom NU se-Desa Pejarakan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di halaman Masjid Uswatun Hasanah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini akan memberikan barokah terhadap hidup kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, sehingga seluruh keluarga kita semua akan menjadi orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, kami atas nama Takmir Masjid Uswatun Hasanah sekaligus atas nama panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi di Masjid Uswatun Hasanah ini, yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan diri untuk hadir di Masjid Uswatun Hasanah ini untuk turut serta bergembira dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Masjid Uswatun Hasanah ini. Tentunya tanpa kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dari panitia khususnya dan kita pada umumnya. Ini merupakan catatan tersendiri di sanubari kami bahwa kehadiran kaum muslimin dan muslimat
ini merupakan bentuk dorongan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya rasa cinta di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, tidaklah mungkin tergerak hati kita untuk hadir di tempat ini. Dan cinta itu balasannya kelak sesuai dengan janji baginda Nabi akan berkumpul di surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, mendukung dan berpartisipasi terhadap terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Uswatun Hasanah ini. Seluruh tenaga dicurahkan, seluruh dana diserahkan kepada panitia demi untuk mendukung terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi di Masjid Uswatun Hasanah ini. Insya Allah apa yang diberikan, yang disumbangkan kepada acara peringatan Maulid Nabi tidak akan sia-sia di akhirat. Insya Allah tidak akan sia-sia. Keringat yang menetes pada saat mendirikan terop, pada saat mendirikan panggung, pada saat muslimat memasak di dapur, keringat bercucuran ini akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa kita yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi insya Allah akan masuk dalam golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan bentuk cinta, bentuk rasa cinta. Jadi kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia termasuk golonganku, maka dia termasuk cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak di akhirat berkumpul dengan aku di surga, kata Rasulullah. Jadi insya Allah tidak akan sia-sia apa yang dikeluarkan, dana disumbangkan, tenaga dicurahkan untuk sama-sama membantu terlaksananya suksesnya acara pada malam hari ini. Insya Allah ini tidak akan sia-sia, apalagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, selanjutnya juga kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut memeriahkan dengan menyumbangkan telur hias. Ini saya lihat banyak sekali telur hias, alhamdulillah. Ini juga merupakan bentuk rasa cinta, gembira ya, gembira terhadap terlaksananya peringatan Maulid Nabi. Kepada para muslimat yang mulai tadi pagi masih setelah sholat subuh ini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menyambut tamu-tamu, khususnya tamu-tamu VVIP yang duduk di atas itu. Insya Allah tidak akan sia-sia juga. Dan saya sebagai saksinya bahwa apa yang dicurahkan pikiran maupun tenaganya ini akan menjadi bukti di akhirat kelak, khususnya di hari kiamat. Inilah salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap kaum muslimin dan muslimat, walau demikian kami sadar sebagai manusia biasa, walaupun kami lihat ini sudah baik, tetapi di sana sini pastilah akan nampak kekurangan-kekurangan. Idza tamal amru bada naqsu. Apabila sebuah program, sebuah rencana, sebuah pekerjaan sudah dilakukan, maka akan tampaklah kekurangan di sana sini. Kalau kata pepatah lama itu tidak ada gading yang tak retak. Artinya tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Peringatan Maulid Nabi yang sudah terselenggara semacam ini pasti masih mengalami banyak kekurangan-kekurangan.
Nah, terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mulai dari rencana, rapat beberapa kali, mencari dana ke sana ke sini, dan sampai terlaksana pada malam hari ini, pasti kami yakin kekurangan tersebut akan ada. Nah, sekali lagi terhadap kekurangan tersebut, kami atas nama panitia sekaligus atas nama Takmir Masjid Uswatun Hasanah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, kami atas nama Takmir Masjid perlu barangkali menyampaikan tentang kondisi pembangunan Masjid Uswatun Hasanah ini. Pembangunan Masjid Uswatun Hasanah ini mulai peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 2012. Jadi pelaksanaannya sampai sekarang sudah lebih 10 tahun. Cukup lama memang. Tapi inilah sebuah perjuangan. Yang penting kita berusaha dan berbuat, bergerak untuk sebuah cita-cita agar masjidnya Allah itu berdiri di lembah ini. Ini lembah ini. Karena tempatnya itu memang agak dalam itu. Dan kemampuan kami selaku takmir masjid dan panitia hanya segini. Masih belum selesai 100%. Kalau bisa dikatakan persentasenya mungkin baru 90%. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang menjadi agenda kami, seperti pembangunan minaret di depan dan di belakang itu masih belum. Kemudian pengerjaan langit-langit atau plafon di bagian utara masih belum. Dan sebagainya masih banyak. Dan ini butuh partisipasi kita semua selaku umat Islam agar semuanya punya peran untuk berdirinya sebuah bangunan tempat ibadah yang dikatakan Masjid Uswatun Hasanah ini. Hanya kami bersyukur walaupun belum 100% sudah bisa dimanfaatkan untuk ibadah, bisa ditempati untuk ibadah sholat. Hanya kami agak merasa kurang puas begitu ketika melihat jamaah yang ikut melaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu di Masjid Uswatun Hasanah ini belum maksimal yang ikut sholat jamaah, belum maksimal dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Nah, oleh karenanya kedepannya kami berharap kepada seluruh jamaah khususnya di lingkungan Masjid Uswatun Hasanah, mari makmurkan Masjid Uswatun Hasanah ini dengan sholat berjamaah. Karena kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi? Tidak mungkin orang yang ada di Batu Ampar mau sholat jamaah di sini kalau tidak kebetulan memang ke sini. Tidak mungkin orang yang ada di Sumber Gima ikut sholat jamaah di sini kalau misalkan tidak kebetulan ke sini. Nah, oleh karenanya jamaah di lingkungan Masjid Uswatun Hasanah ini kami berharap agar bersama-sama meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah. Ingat, saat ini ada program kelompok Islam yang mencari masjid sepi, tidak diperhatikan oleh umatnya. Dan jika itu dibiarkan, masjid tersebut akan dikuasai. Mereka akan datang berbondong-bondong meramaikan masjid ini, yang pada gilirannya nantinya masjid ini akan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam radikal. Mereka punya kelebihan kalau di dalam urusan sholat berjamaah luar biasa. Kita sebagai warga Nahdliyin kekurangannya di sana. Agak malas melaksanakan sholat berjamaah, padahal kita tahu bahwa fadilah melaksanakan sholat jamaah itu luar biasa. 1:27. Kalau di rumah sholat sendiri hanya 1 pahalanya, tapi kalau berjamaah dilakukan di masjid 27, seperti melaksanakan 27 kali sholat. Sudah tahu kita, sejak kecil kita sudah tahu, sudah dengar dari kiai-kiai kita bahwa fadilahnya besar.
Tapi mengapa hati kita masih belum tergerak untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah? Nah, oleh karenanya kedepannya saya berharap, mari ramaikan Masjid Uswatun Hasanah ini dengan sholat berjamaah. Ini yang menjadi taruhan kita. Yang menjadi taruhan kita ya harus diisi dengan sholat jamaah. Apa gunanya kita membangun masjid mentereng tapi kemudian dibiarkan tidak diisi dengan sholat berjamaah? Peringatan hari-hari besar Islam itu kan 1 tahun 1 kali. Tapi kalau jamaah sholat berjamaah 5 kali di dalam sehari semalam. Mari bangkitkan semangat untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau ingat pada masa Rasulullah, ada umat, ada sebagian sahabat yang tak mau melaksanakan sholat jamaah. Surah Okber itu pada masa Rasulullah. Kalau di sini tidak, saya Okber. Cuman kami mengharap bagaimana kita mempunyai kesadaran bahwa sholat jamaah itu sangat besar pahalanya, sangat besar pahalanya. Gampangnya itu kalau muslimin dan muslimat pingin rezekinya itu gampang, jaga sholat jamaah itu. Coba contoh kiai-kiai kita itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun hanya berdua, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah itu. Nah, ini yang kami harapkan sekali lagi, mari ya dengan kesadaran yang tinggi tentunya kita berharap agar tidak sia-sia kita membangun masjid yang biayanya lebih 1 M. Kalau kemudian ini tidak diisi dengan sholat berjamaah, kalau tahu sejak dulu lebih baik uang yang 1 M itu dibagi-bagi saja itu kepada orang-orang du'afa sehingga mereka menjadi orang kaya itu. Kan lebih baik seperti itu daripada bangun masjid kemudian setelah itu ditinggal tidak ditepati. Sia-sia kita uang yang dikeluarkan ini amalnya orang sedunia ini. Kalau tidak ditempati untuk sholat berjamaah sia-sia itu. Lebih baik dibagi-bagi saja dulu. Kalau sudah terkumpul uang, ada kalangan fuqara wal masakin, bagi biar mereka jadi orang kaya, biar mereka bisa jualan bakso dan lain sebagainya. Jadi seperti itu daripada bangun masjid pas ditinggal tidak ditempati. Jadi ini harapan kami selaku takmir Masjid Uswatun Hasanah, mudah-mudahan kita diberi rezeki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita semua tergerak untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid yang ada di Desa Pejaraki ini. Masjid Baitur Rahim, Masjid Al-Amin, dan Masjid Uswatun Hasanah. Ramaikan masjid-masjid ini dengan sholat jamaah. Insya Allah desa ini akan barokah itu. Insya Allah akan barokah kalau misalkan jamaahnya itu rajin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang salah dari apa yang kami sampaikan. Sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.